Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wijaya dengan NIM 2024 10 10 10 66 dari program studi sistem informasi kelas data mining C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan modul 4 dan 5 data mining classification tree, di mana dalam modul ini kita diminta untuk mengulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, lima Indian diabetes, breast cancer. Setelah itu kita hitung akurasinya berdasarkan confusion metric ya. Confusion metric dengan persentase data testing ini 20%, 30%, dan 40%. Langsung saja kita menuju kode yang sudah saya buat. Nah, modul ini sudah disediakan kode importnya ya, secara lengkap. Namun tidak saya gunakan semua, karena kita melihat kebutuhan atau pengerjaan itu harus sesuai dengan soalnya. Yang pertama pastinya kita mengimport bagian-bagian yang diperlukan, seperti NumPy, Pandas, sklearn, dan matplotlib. Semua kita masukkan dulu, lalu kita beri inisial, seperti import NumPy itu inisial NP, Pandas PD, matplotlib itu PLT, dan sklearn adalah seperti ini ya. Ada model selection, dataset, data set untuk wine, untuk breast, lalu kita panggil metriknya juga, lalu ambil tree juga. Setelah itu, setelah melakukan import, nah, kita run. Nah, setelah itu untuk data wine ya, kita buat variabel di mana kita nanti memanggil data wine-nya. Setelah itu kita memanggil data frame-nya dulu. Lalu kita print 3 bagian, ada fitur name, dataset shape, dan dataset, supaya bisa membedakan. Dengan parameter untuk fitur name itu ada data wine.fitur name-nya, lalu untuk shape-nya wine.shape, dan yang dataset itu kita panggil wine.head, jadi untuk judulnya. Nah, kurang lebih setelah kita panggil kurang lebih seperti ini ya. Dimana ini ada fitur name-nya, ada alkohol, malik acid, as, magnesium. Setelah itu bentuknya itu 178,13. Setelah itu kita mencari nilainya ya, kita mencari value-nya. Di sini kita membuat variabel X dan Y, di mana untuk variabel X itu untuk value-nya, dan Y itu untuk targetnya. Di sini ada size-nya. Kita panggil 3 bagian, 1, 2, dan 3, agar kita bisa membedakan nanti. Lalu untuk klasifikasinya kita panggil juga dengan parameter decision tree. Nah, setelah itu karena di sini kita ingin memanggil dengan pengelompokan 20%, 30, dan 40, maka kita buat variabel breadth ini. Lalu kita panggil untuk x underscore t1-nya juga, kita panggil 3 variabelnya. Setelah itu kita print. Nah, di sini sudah ditampilkan datanya. Karena di sini kita menggunakan persen, maka state-nya itu kita pakai 100 ya. Random state-nya kita pakai 100. Setelah itu kita membuat tree-plotnya dengan cara memanggil tree.plot underscore tree, lalu kita panggil
variabel CLSF tadi yang sudah kita jalankan di atas ini. Setelah itu kita print dengan variabel text underscore representation, di mana isinya itu value-nya adalah eksportan dari teks bagian CLSF ini tadi. Lalu kita run, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk belum berbentuk diagram, dan untuk diagramnya itu kurang lebih seperti ini. Baik. Setelah kita membuat ini diagram pohonnya, lalu kita mulai untuk ini, untuk melihat hasil data wine-nya ya. Kita melihat matriknya. Yang pertama pasti kita iterasi dulu, di mana untuk yang data tes 20%, 30%, 40% kita sendirikan sesuai, kita panggil data-datanya sesuai dengan pembagian di atas ini ya. Untuk Y berat 1 berarti untuk yang 20%, Y underscore berat 2 berarti yang 30, dan yang 40 itu Y underscore berat 3 ya. Setelah itu kita buat confusion metricnya dengan memanggil bagian yang 20%, lalu yang untuk Y berat 2 kita ambil confusion metricnya dengan yang 30% tadi, dan seterusnya. Lalu kita run. Nah, maka ini adalah hasil dari data wine. Untuk wine dengan persentase data testing 20 itu sekitar 0,78 atau bisa 77,78. Untuk yang 30% itu sekitar 0,83 akurasinya. Dan untuk yang data tes yang 40 itu confusion metricnya akurasinya itu 0,86. Nah, itu tadi untuk bagian modul 4 ya, data mengenai data ini ya, mengenai triplot dan data wine. Lalu untuk selanjutnya itu kita masuk ke data diabetes ya. Kita buat variabelnya dulu, lalu kita panggil file mana yang akan dibaca. Kita panggil Pima Indian Diabetes yang sudah disediakan oleh modul. Setelah itu kita buat stringnya, kita jadikan string data tadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah ini ya, dalam print ini. Jadi untuk dataset titik 2 itu isinya adalah data diabetes ini tadi. Kita run dulu. Nah, error. Mohon maaf. Baik, karena tadi error, mohon maaf karena saya lupa untuk memasukkan data yang kita panggil ya. Ini sudah saya masukkan. Nama filenya itu Pima Indian Diabetes. Lalu kita coba run. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah datanya. Setelah itu kita buat values-nya agar bisa diklasifikasi. Dan kita bagi menjadi 3 bagian. Ada 20, 30, 40. Kurang lebih codingannya seperti ini, sama dengan yang di atas. Cuman beda file yang dibaca saja. Kita buat random set status karena kita memakai persenan. Kurang lebih nanti klasifikasinya seperti ini. Setelah itu kita membuat plot tree-nya sama seperti yang di atas, kita membuat codingan yang sama. Langsung saja kita run, maka hasilnya kan kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu untuk mengumpulkannya lagi agar lebih jelas yang 20%, 30, dan 40 itu yang mana, maka kita buat sebuah codingan lagi, di mana codingan ini berisi klasifikasi seperti ini. Bpred itu untuk yang 20, terus untuk yang bagian ini itu untuk yang 30%, dan yang bagian ketiga, baris ketiga ini untuk bagian yang 40%.
Langsung saja kita run karena kurang lebih sama codingannya. Nah, untuk yang data kedua itu akurasinya yang 20% itu 69, 0,69, yang 30 0,70, dan yang 40 itu 0,72. Setelah itu kita masuk ke data brace. Kita buat sebuah variabel data brace, setelah itu kita panggil, lalu kita buat brace untuk memanggil data frame, dan kita bagi menjadi 3 bagian lagi, ada fitur name, dataset shape, dan datasetnya. Dan kita panggil variabelnya sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita ingin masukkan di sini. Nah, maka kurang lebih seperti ini. Di fitur name itu isinya adalah data brace ya. Dot fitur name-nya. Untuk yang data shape-nya itu kita membuat shape-nya. Jadi datanya itu kita shape-kan. Dan untuk dataset ini head-nya ya. Selanjutnya kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 20%, 30, dan 40 seperti tadi. Kurang lebih sama. Di sini kita menggunakan variabel C untuk value-nya, dan K itu untuk mengambil target datasetnya. Setelah itu kita run. Nah, nanti kurang lebih seperti ini hasilnya, di mana nanti sudah diklasifikasi ada 20%, 30, dan 40%. Dan ini matriksnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk yang kedua, selanjutnya kita membuat plot tree-nya sama seperti yang di atas, kita panggil file clsf tadi. Setelah itu kita run, maka nanti kita melihat sebuah pohon ya, diagram pohon seperti ini. Nah, karena di sini masih tercampur, agar kita tahu nilainya, maka kita klasifikasikan lagi. Kita membuat sebuah codingan di mana codingan ini berisi bagian dari pohon ini, di mana nanti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data test. Yang pertama 20%, 30, dan 40 dengan akurasi dan confusion metric masing-masing ya. Kurang lebih sama, langsung saja kita run. Maka di sini, di bagian ini, kita masukkan ke dalam sini, dan kita temukan bahwa untuk data test yang 20% itu akurasinya 0,92 dengan confusion metricnya 436,362. Selanjutnya untuk yang 30 itu akurasinya 0,92 dengan matriks 60,9597. Dan yang terakhir untuk data test yang 40%, confusion metricnya yaitu 77, 10, 8, 133 dengan akurasi yang sama 0,92. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai modul 4 dan 5. Saya Ramadhani Wijaya, izin pamit untuk undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, saya juga meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.